Perkenalkan, saya Desi Novianisa, NIM 8604341112, PDGK 4107, KP1, tentang gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan niktinasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percobaan gerakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah mengamati gerak seismonasti dan niktinasi. Alat yang digunakan adalah 2 pot tanaman putri malu, kotak karton berwarna hitam, kemudian stopwatch, dan alat tulis. Landasan teori ini adalah untuk menunjukkan reaksi gerak menutup daun pada tanaman putri malu dengan sentuhan halus, sedang, dan kasar yang arahnya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Nah, itu adalah landasan teori untuk praktek tumbuhan seismonasti. Nah, jenis sentuhan pada tanaman putri malu ini, yang pertama sentuhan halus. Saya akan mencoba melakukan sentuhan halus pada tanaman putri malu. Kalau menurut pengamatan saya, tanaman putri malu dengan disentuh dengan sentuhan halus itu menutup lebih lambat. Nah, kita akan lihat reaksinya kira-kira untuk membuka kembali tanaman putri malunya dengan rentang waktu berapa menit ya. Nanti kita saksikan. Di sentuhan halus yang telah dilakukan terhadap putri malu untuk dia bisa membuka kembali daunnya itu sekitar 3 menit 15 detik. Lanjut, sentuhan sedang yang akan dilakukan kepada putri malu adalah rentang waktu kira-kira si putri malu ini bisa membuka daun kembali adalah kira-kira. Jadi rentang waktu untuk melakukan percobaan gerak sedang ya untuk bisa membuka kembali daun putri malu adalah di rentang waktu 5 menit 40 detik. Selanjutnya, sentuhan kasar yang akan dilakukan kepada putri malu adalah bagaimana reaksi daun putri malu jika kita sentuhan kasar. Kira-kira rentangan waktu yang dibutuhkan untuk putri malu supaya bisa membuka lagi daunnya adalah, jadi jenis sentuhan kasar yang dilakukan kepada putri malu untuk membuka daunnya kembali di rentang waktu 16 menit 53 detik. Setelah putri malu kita tutup menggunakan kardus warna gelap, nah lalu kita buka apakah reaksinya yang terjadi. Ternyata daun putri malu itu menguncup semuanya. Setelah kita pindahkan pot A ini dari ruang gelap dan dari ditutup dengan kardus gelap, lalu kita pindahkan ke tempat yang terang, maka daun putri malu akan membuka kembali
Nah, dengan rentang waktu sekitar 14 menit. Gerak yang ketiga yaitu gerak geotropis negatif adalah gerak tumbuhan bagian tumbuhan yang menjauhi atau tumbuh ke atas melawan arah gravitasi. Nah, saya akan melakukan percobaan yang bahan-bahannya sudah saya sediakan. Yang pertama, 2 pot untuk vertikal dan mendatar, kemudian biji kacang hijau, kemudian air secukupnya. Nah, langkah pertama saya akan memasukkan tisu atau kapas ke dalam wadah. Kemudian ini untuk pot yang mendatar. Kemudian kita beri air secukupnya. Kemudian kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam pot. Kemudian ke dalam pot mendatar. Semuanya sudah terisi. Kemudian kita akan posisikan pot ini yang pertama secara vertikal, secara berdiri tegak, kemudian yang kedua secara mendatar. Nah, saya akan membuat posisi biji kacang hijau ini, potnya akan mendatar. Nah, kita biarkan saja, kita tunggu sampai beberapa hari. Besok akan kita amati kembali apakah pertumbuhan yang terjadi pada biji kacang hijau ini. Selanjutnya hari kedua, akar dan batang mulai muncul dan tumbuh dari biji. Akar dan batang muncul secara berlahan. Pada hari ketiga muncul tunas kecil dan biji sudah pecah, akar mulai memanjang. Pada hari keempat, pertambahan biji kacang hijau sudah tumbuh daun kecil dan batang terus memanjang, meskipun pertumbuhannya belum terlalu besar, walaupun yang vertikal dan horizontal. Pada hari kelima menunjukkan pertumbuhan tunas, akar yang semakin memanjang dan awal pembentukan daun pertama. Daunnya sudah berbentuk hijau. Pada hari keenam, kecambah kacang hijau sudah mulai memiliki batang yang cukup jelas dan daun yang sudah jelas dengan gerak ke atas yang melawan gravitasi. Pada hari ketujuh, gerak geotropisme pada kacang hijau terlihat pada pertumbuhan batangnya yang tumbuh ke arah atas menjauhi gravitasi. Kemudian dia merespon terhadap rangsang gravitasi